Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update tambahan gitu ya untuk Phantom atau FTM, karena memang di minggu ini Phantom cukup mengalami pencobaan yang cukup besar juga ya. Dia mengalami beberapa kasus, dan di video kali ini kita akan update kasus berikutnya. Lalu kita lihat juga mungkin perspektif saya atau pandangan saya kira-kira apa sih yang sebaiknya kita lakukan kalau teman-teman yang holder Phantom atau tertarik untuk beli Phantom, apakah beli sekarang atau nanti gitu ya istilahnya. Nah, kita akan coba update, dan kalau teman-teman suka video update seperti ini, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan ya. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu di sini kita sempat membahas bagaimana nasib Phantom atau FTM ini ketika dia ditinggalkan oleh bukan top developer, tapi developer yang cukup terkenal lah, si Andre Cronje ya. Kalau teman-teman yang belum nonton video ini mungkin bisa cek dulu di video ini, karena ini kasus tambahan, jadi ya hopefully teman-teman udah nonton dan ini akan menjadi sambungannya gitu ya. Kita lihat Phantom sempat turun lagi 3% hari ini. Dia ranking 38 gitu ya sekarang. Sebelumnya ini Phantom pada saat si Andre Cronje keluar di tanggal mungkin sekitar tanggal 6 Maret gitu ya, memang mengalami penurunan. Ini memang dampak dari si Andre Cronje keluar. Tapi ini beberapa hari yang lalu bisa kita perhatikan, ini sekarang Phantom juga mengalami penurunan. Nah, kira-kira kenapa nih dia mengalami penurunan? Karena memang lagi ada FUD yang beredar juga ya. FUD itu adalah Fear, Uncertainty, and Doubt gitu, dimana orang-orang tebar ketakutan lah, bisa dibilang seperti itu ya. Ini ada tweet dari si Miles Dutcher, dia bilang FUD pertama ya, atau berita yang negatif pertama, ini yang kita sudah bahas, Andre leaving FTM. Yang sempat kita bahas ini adalah miskomunikasi gitu ya, miskomunikasi dari timnya. Seharusnya mungkin nggak sebesar ini gitu, mungkin ini dampaknya sedikit jauh lebih negatif karena ada miskomunikasinya. Lebih detail di video yang sempat kita buat ya. Lalu FUD kedua ini baru terjadi beberapa jam yang lalu sebenarnya ya. Ada satu Twitter account namanya Rek gitu ya. Rek mana nih? Ini namanya Rek gitu ya. Ini nggak tahu individual ataupun grup, kita nggak ada yang tahu. Anonymous gitu ya. Rek publish expose article. Jadi dia mempublish satu artikel tentang Phantom, tentang FTM, yang sebenarnya mereka spekulasi bahwa Phantom ini chainnya gak bagus dan lain-lain gitu ya. Ini FUD tambahan lah istilahnya. Udah Andre keluar lalu ditambahin expose artikel seperti ini. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya lihat ya, respon dari Phantom community-nya ini cukup sangat-sangat strong juga. Kenapa? Karena pada saat Rek publish expose artikel, yes, kita lihat ada sedikit self pressure dari beberapa holder yang mungkin nggak kuat atau sedikit takut, dan itu normal. Tapi kemudian banyak dari komunitasnya sendiri, komunitas dari Phantom ini membuktikan bahwa hal tersebut bukanlah yang sebenarnya terjadi gitu. Makanya kita bisa lihat sekarang si Rex sendiri dia ada bahas later delete and apologize after his baseless speculation. Jadi kalau teman-teman mau tahu artikelnya dia bahas apa, udah di take down gitu ya, dia udah delete tweetnya. Dan dia bahkan, kita dari sini dia bahas Rek got Rek. Jadi dia Rek ini kan bahasanya seperti dihancurkan gitu ya. Jadi dia dihancurkan lah istilahnya. Lalu dia meminta maaf untuk para readernya juga, dan affected protocol, yaitu adalah si Phantom ekosistemnya sendiri. Kira-kira seperti itu ya ceritanya. Lalu, nah ini tweet lagi, bukan tweet sorry, ini dari Phantom Foundation. Ini adalah message dari si Andre Cronje gitu ya, a statement from the Phantom Foundation. Jadi Andre Cronje ada bahas, ada goodbye lah, ada message untuk goodbye. Although I've decided to move away from crypto and DeFi, di saat dia keluar dari crypto maupun DeFi, dia bilang bahwa Phantom team has been honorable throughout my engagement with them ya. Masih good relationship lah dengan Phantom teamnya juga gitu ya. Dan dia believe, si Andre bilang dia percaya bahwa Phantom ini on the right technology path, jadi ya jalannya benar dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena mungkin beberapa orang gitu ya masuk ke dalam Phantom ecosystem, masuk ke dalam Phantom ini karena apa? Karena ada top developer, salah satunya si Andre Cronje gitu. Dan ketika Andre Cronje ini keluar, ya mungkin mereka melihat, wah ini alasan kita masuk, si Andre Cronje keluar mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam Phantom gak bagus atau apa gitu. Jadi kan menimbulkan pertanyaan gitu. Makanya mungkin si Andre ngomong ini untuk klarifikasi juga. Nah, tapi ini kembali lagi ke poin yang saya mau bahas juga. Kalau teman-teman yang pegang holder FTM gitu ya, yang harus dilakukan adalah mungkin tanya diri sendiri gitu. Why
atau alasan apa sih kenapa kita mau membeli FTM atau hold FTM gitu ya. Why I came to FTM gitu. Nah, kalau buat alasan saya sendiri, ini sempat kita bahas juga di video. Yang saya lihat itu adalah Phantom ini masih chain under value gitu ya. Dia masih cukup murah berdasarkan dari total value lock-nya juga yang sempat kita bahas, di mana total value lock-nya dia ini bahkan setelah penurunan tajam ya, setelah FUD yang beredar, dia turun 34%, tapi total value lock-nya ini masih sekitar 7,11 miliar dolar. Bahkan masih di atas beberapa chain lebih besarnya seperti Solana, seperti Matic gitu ya. Lalu dibandingkan juga dengan market cap dibagi total value lock, intinya semakin kecil chain ini semakin under value lah, semakin ya under value bukan over value. Jadi sekitar 0,44. Jadi masih cukup murah lah bisa dibilang kalau kita lihat dari secara fundamentalnya. Ditambah lagi ini ya, ini ada tweet bagus dari CryptoClay. Dia membahas beberapa chain, tapi ini bukan berarti chain-chain lainnya jelek, tapi ini kita membandingkan aja gitu ya. Yang sempat kita bahas juga di video yang terakhir, di mana Phantom ini secara market cap, secara ranking dia masih paling bawah lah, ranking 38, masih kecil. Artinya potensi untuk dia naik ke top 20 atau top 25 itu masih cukup besar juga. Dan kalau dia naik artinya harganya lebih ya naik juga dibandingkan dengan Solana, Avalanche, dan Matic. Secara total value lock dia nomor 2. Ini mungkin belum diupdate ya, nomor 2. Kalau dibandingkan dengan Solana, Avalanche, Matic, total decentralized application adalah seperti DeFi apps-nya dia ada 197. Bahkan di sini ada 200. Jadi besar sekali gitu ya. Lalu secara market cap total value lock ratio udah sempat kita bahas, dia 0,37, paling under value, ditambah juga supply in circulation, di mana berapa banyak sih jumlah Phantom di sirkulasi gitu ya, dan Phantom ini udah 80%. Artinya ya mungkin pada saat vesting schedule, pada saat supply itu akan dikeluarkan gitu ya, sisa 20% lagi itu nggak akan terlalu terdampak terhadap harganya. Jadi ini salah satu bonus point lagi untuk Phantom. Kira-kira begitu sih, ini adalah beberapa hal dan ini ada beberapa panjang tapi kita nggak akan terlalu bahas juga tentang hal itu gitu ya. Ini alasan saya, tapi kalau mungkin kalau teman-teman yang lihat, wah ini Andre Cronje sebagai developer panutan dan dia leave Phantom dan mungkin pengen jual Phantom, itu juga nggak apa-apa. Ini bukan not financial advice dan ya teman-teman harus do your own research juga. Ini kita hanya memberikan jabarkan fakta-fakta yang ada gitu ya. Lalu ini sebenarnya bukan mempersamakan, tapi ini cukup menarik juga. Ini kita melihat Phantom dengan Apple juga. Kenapa? Kita lihat nih, when Steve Jobs passed away in 2011, pada saat dia meninggal gitu ya di tahun 2011, rest in peace. Did Apple fall apart? Apple kan teman-teman harusnya tahu Apple ya. Apakah Apple hancur ataupun apa? Ternyata kan Apple enggak. Bahkan Apple ini menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia gitu ya. Dan ini mungkin banyak orang yang mempersamakan, wah ini Apple sama dengan Phantom juga. Kenapa? Karena pada saat Steve Jobs meninggal juga gitu ya, ini harga stok atau harga saham dari Apple juga turun jauh juga gitu. Dan ini mungkin hampir sama yang kita rasakan di Phantom juga. Pada saat si Andre Cronje keluar, harga Phantom juga turun, jatuh gitu ya. Tapi bukan mempersamakan Apple dan Phantom, tapi ya bisa dibilang ini mungkin kesempatan untuk membeli Phantom di harga yang terdiskon lah, kira-kira seperti itu. Lalu ada beberapa good news lagi sih sebenarnya ya. Ini kita lihat dari, nah ini Crypto.com ya, salah satu exchange juga, dia sudah enable deposit dan withdrawal untuk FTM. Ini cukup besar karena untuk di Amerika, Crypto.com ini kan exchange yang memang lebih terkenal di Amerika juga gitu ya. Untuk di Amerika, untuk yang ada Phantom itu cuma ada Crypto.com dan juga Binance US. Jadi ini akan menimbulkan lebih banyak orang lagi yang terekspos terhadap FTM. Kira-kira seperti itu. Lalu mana ya, kita lihat dulu. Nah ini, in the week with a lot of negative news juga, ya kan kita lihat minggu-minggu banyak yang negatif gitu ya. Tapi Phantom ini masih bisa dibilang top 3 ekosistem untuk bridging ya dari Ethereum. Jadi ya sebenarnya hebatnya walaupun banyak FUD dan lain-lain, tapi ini masih dipakai juga, masih banyak orang yang memakainya gitu, karena memang transaksinya cepat, transaksinya murah juga. Kalau teman-teman pakai jaringan Phantom pasti kerasa juga gitu ya. Makanya di sini kita lihat Phantom pun masih ada sekitar 7,11 miliar dolar loh di total value lock. Lalu ini juga salah satu tandanya lagi, di mana Ethereum whales accumulate FTM over Shiba Inu. Mungkin ya para paus-paus sudah melihat
wah ini Phantom lagi ada problem, bisa dibilang lagi ada kesempatan di mana FUD-nya beredar gitu ya. Mungkin ini waktunya untuk accumulate atau membeli Phantom di harga yang terdiskon, karena mungkin harganya nggak akan segini lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat secara analisa teknikal. Tapi kembali lagi teman-teman harus do your own research juga, and disclaimer on. Ini lanjutannya dari kemarin. Sempat kita bahas kan memang Phantom ini supportnya mungkin di sekitar 1,3. Makanya di sini kita bahas demand zone satunya. Tapi ternyata demand zone satu ini memang nggak kuat gitu. Lalu saya melihat ini kalau Phantom turun, apakah dia langsung ke demand zone 2 ke bawah sini, support yang kuat atau tidak gitu ya. Coba analisa, dan memang kita bisa perhatikan sekitar mungkin di level 1,16 dolar ini, di sekitar 1,16 bisa dibilang menjadi level support Phantom selanjutnya. Kenapa? Karena di sini ada sempat sekali bounce, lalu di sini kalau teman-teman perhatikan, kita zoom lebih dekat lagi. Nah, di sini sempat ada bounce juga gitu ya, dan di sini sempat ada sideways lah di sini. Gitu. Jadi bisa dibilang ini mungkin potensi untuk support juga, minor support lah. Bisa dibilang seperti itu. Dan ini Phantom sempat tes juga di level 1,16. Dan bagaimana sekarang keadaan Phantom untuk ini? Dan ini dia hit support. Kalau saya perhatikan untuk Phantom, mungkin dalam beberapa hari ke depan, ya mungkin dia lebih ke arah sideways ataupun masih bisa sedikit mengalami kenaikan. Mungkin ya untuk sekarang di 1,3 ataupun di 1,32 lah di daerah sini gitu ya, yang sebelumnya menjadi demand zone support sekarang menjadi resistant. Nah, tapi untuk Phantom ya, kalau secara long term saya masih percaya yang tadi kita lihat berdasarkan statistik gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara short term, bukan berarti dia bisa langsung dengan adanya kasus ini gitu ya, dengan adanya kasus ini dan ternyata udah selesai, tiba-tiba Phantom bisa naik juga. Nggak seperti itu juga gitu, karena pasti ada shake, ada sedikit panik juga gitu ya di dalam market. Kemungkinan besar untuk Phantom recover itu membutuhkan waktu juga. Mungkin kita bisa lihat dia sideways sedikit ataupun bisa kembali lagi ke sekitar zone 1,16 ini, stabil di sini untuk menimbulkan mengumpulkan kepercayaan lagi gitu ya. Baru Phantom bisa naik lagi. Jadi kalau teman-teman yang memang hold Phantom untuk investasi atau buat jangka panjang ya sabar aja gitu ya, karena saya lihat memang teknologinya bagus dan memang menarik gitu. Tapi kalau teman-teman yang merasa wah ini udah nggak terlalu percaya dan lain-lain, ya, mau cut loss atau mau jual sedikit juga nggak apa-apa juga, karena keputusan juga di tangan teman-teman. Kira-kira seperti itu. Tapi mungkin kalau untuk analisa masih ada dia potensi untuk bounce ke sini ke sekitar 1,3 untuk beberapa hari ke depan ya, yang sebelumnya support menjadi resistant. Kira-kira itu update saya untuk Phantom, hanya short update. Dan ya, apakah Phantom possible untuk masih turun ke dalam level 0,97 atau 0,96 ke demand zone 2 ini? Kalau menurut saya mungkin masih ada possible untuk dia mengalami penurunan seperti ini. Tapi ini bukan karena kasus di Phantom-nya sendiri atau di FTM-nya sendiri. Kalau dia turun seperti ini, kemungkinan besar ini adalah penurunan karena Bitcoin-nya juga tidak kuat secara support. Tapi kalau kita lihat Bitcoin-nya kuat, kemungkinan besar ya Phantom akan berada di sini atau bahkan bisa kembali naik lagi ke atas ya. Dan secara long term masih cukup bullish. Nah itu aja. Kalau teman-teman suka video Phantom, jangan lupa untuk share videonya, like, ataupun komen. And thank you for watching semuanya, and see you in the next video. Bye-bye.